Ketika tiba-tiba mama tercinta masuk ICU, Aduh. itu karena COVID-19. Berapa hari tuh sempat masuk ICU? Di ICU 19 hari. Tapi kemudian pas keluar, udah mulai sembuh gitu ya. Stroke, setelah berapa hari itu? Kena stroke itu sebenarnya setelah selesai diintubasi. Selesai diintubasi itu kan disuruh, udah sadar nih, disuruh gerak-gerakin kan. Kok ini sama ini nggak bisa gerak gitu. Itu pasti panik banget ya. Sedih banget, cobaan apa lagi nih gitu. Orang nggak terasa apa-apa sih rasanya. Jadi ya saya aman-aman aja perasaan. Minum obat juga jarang gitu. Iya, biasanya ada kayak peningkatan nafsu makan, peningkatan Iya, emang kalau nafsu makan iya. Oh, nafsu makan meningkat berarti iya. itu dong. Nah, jadi gejala paling khas ya dari diabetes itu ada 3. Cepet pengen makan, cepet haus, sering pipis. Sama gejala lain lagi yang tak kalah penting, yang lumayan sering juga dialami oleh orang-orang itu adalah lemes. Jadi dia gampang lemes. Karena pada penderita diabetes itu produksi energinya tuh menurun. Waktu itu gula darahnya ibu berapa? Waktu Kena diabetes itu? Waktu kena diabetes 300-an. Iya, 300. Pas waktu kena COVID? Pas kena COVID 630. Waduh, anak saya. astaga. Iya. Lebih tinggi lagi, Bu. Iya. Orang dengan diabetes aja itu bisa meningkatkan resiko terjadi stroke itu 3-4 kali lipat. COVID sendiri juga bisa ningkatin resiko terjadi stroke. Iya. Itu bisa 3-8 kali. Jadi bayangin nih, combo udah ada diabetesnya, terus pas kena COVID, itu darah udah kental, pembuluh darahnya udah meradang, makin menjadi-jadi. Iya. Itu kenapa tidak jarang ya, akhirnya terjadilah komplikasi-komplikasi yang berat seperti salah satunya tuh stroke. Iya. Yang stroke waktu itu lemesnya yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Coba Yang sekarang angkat kirinya. Nggak bisa apa-apa dulu mah. Nah, ini kok bisa? Ini udah bisa ini sekarang. Sekarang mah bisa. Angkat Iya. bawah bisa, Bu? Bisa. Bisa. Iya. Bu Sariem, kira-kira yang membuat ibu kena diabetes itu apa? Saya ingat perasaan mama suka bikin agar bikin sendiri, iya. tapi gulanya itu 1 gelas, Iya. hampir setiap hari. Oke. Saya ingat Iya. mungkin itu yang bikin mama tuh Ada diabetes. gulanya banyak di situ. Ada garis keturunan diabetes nggak dari orang tuanya? Oh, kakak saya semua diabetes, Kalau kakak, kakak-kakak. iya. Coba ceritakan bagaimana perjuangan merawat ibu. Ketergantungan sekali ya, cuman berbaring aja di tempat tidur gitu. Jadi minum aja tuh diambilin gitu, dikasih sedotan karena nggak bisa gerak sama sekali, miring dimiringin gitu. Duduk juga belum kuat, waktu pas pulang dari rumah sakit tuh bener-bener gelepak aja. Jadi udah gitu kan karena di ICU sampai 27 hari ya, badannya tuh bengkak infus gitu. Jadi kita ngangkat juga berat gitu. Jadi bener-bener deh kita sama kakak itu berdua ngurusin mama aja tuh selama 2 bulan itu. Dukungan emosional dan dukungan support dari keluarga itu sangat penting. Betul. Ya kan, mulai dari anak-anaknya lah, satu rumah itu harus membantu gitu. Iya. Betul. Dan terlebih lagi Mbak Asri ya tadi ada bilang memberikan teknologi laser ya untuk Iya. mama ya. Iya. Wah, itu luar biasa sekali Ya, kok memang. bisa sih Mbak Asri? Apa yang di pikiran Mbak Asri waktu itu kok kasih ibu teknologi laser? Ya karena banyak yang sudah Terbukti. berhasil dengan teknologi laser. Ibu Sariem pakai itu pada saat di mana, Mbak Asri? Saat di rumah Oke, saya iya. langsung order. Berarti langsung ya? Iya, langsung. Setelah di rumah itu pakai teknologi laser, gula darah ibu itu stabil. Padahal dokter sampai bilang gula darah ibu tuh bandel karena susah turunnya. Stabil tuh di angka berapa? Waktu Di itu? bawah 200. Bagaimana dengan stroke-nya? Kan tadi kan katanya tangan Struknya kirinya nggak bisa bergerak. berangsur-angsur. Iya. Setelah 2 bulan baru bisa jalan pakai tongkat. Ibu itu sebenarnya dulu juga punya kolesterol tinggi, betul ya Bu ya? Iya, kolesterol. Kolesterolnya juga tinggi. Nah, setelah menggunakan teknologi laser apa tuh yang dirasakan? Udah semua itu Stabil? stabil, iya. Masuk ke dalam batas normal berarti Iya, ya? stabil banget. Gimana sih cara kerjanya si teknologi laser bisa membantu proses percepatan pemulihan stroke? Di sini ada gambar gumpalan darah. Gumpalan darah ini suka banget nyumbat di mana-mana. Kalau nyumbatnya di otak, manifestasinya atau gejalanya yaitu stroke. Kalau misalnya nyumbatnya di pembuluh darah jantung, jadinya serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah yang ada di ginjal, maka bisa mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi gumpalan darah ini bahaya banget nih pemirsa nih. Biasanya nih gumpalan darahnya terbentuk karena darah yang kental. Di sini dilihat nih gumpalan darahnya ini ada putih-putihnya tuh di luarnya. Nah, itu adalah benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin itu dia kayak jala gitu ya, kayak ngejaring dan ngebungkus si gumpalan darahnya. Nah, yang dikerjakan dan dilakukan oleh teknologi laser itu adalah mengaktifkan fibrinolisis. Si jaring-jaring tadi yang warna putih itu kan namanya benang fibrin tuh. Jaringnya tuh kita gunting. Isi di dalamnya itu terurai Ya, keluar. sehingga gumpalan darahnya itu pecah dan aliran darah kembali menjadi lancar. I see. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, si teknologi laser ini bisa mengaktifkan antiagregasi trombosit. Apa sih itu sebenarnya? Di dalam tubuh kita itu kan kalau berbicara masalah
pembuluh darah ya, itu ada keping-keping darah tuh. Keping-keping darah itu suka banget nih bergerombol satu sama lain. Terus udah kayak gitu ketika dia bergerombol, dia tuh suka ngajak-ngajakin sel yang lain. Ayo gabung gitu kan. Sukanya bikin komunitas dia. Betul. Akhirnya jadi besar kan. Nah, itu bisa dicegah sama teknologi laser. Dan kalau misalnya memang udah kebentuk, itu bisa bantu diuraikan. Ditambah lagi yang tadi fibrinolisis, itu akhirnya terpecah, terurai aliran darah menjadi lancar. Teknologi laser ini pemirsa, selain bisa digunakan untuk pengobatan maupun membantu pemulihan pasca stroke, ini juga bisa digunakan sedini mungkin untuk membantu pencegahan. Jangan sampai kejadian, kan lebih baik mencegah dong ya daripada mengobati, betul ya? Iya, betul.